Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di seminar inspiratif kita pada hari ini dengan tema strategi sukses pengusaha muda dan operational manager dalam membangun, memotivasi dan mengelola tim dalam konsep coffee shop. Perkenalkan, saya Malva Rafila sebagai moderator dan MC pada hari ini. Nah, dalam seminar hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Gita Nadira Safa. Lalu sebagai owner dari kopi kita, lalu narasumber kedua itu ada Delia Fitri selaku operational manager dari kopi kita. Halo Kak Gita, Kak Delia. Oh, Halo. Oke, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, eh, yang pertama kita ke Kak Gina dulu ya. Halo Kak Gina, apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Kak Gina boleh nggak sih ceritain gimana cerita awalnya eh coffee shop kita ini terbangun? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya eh, dari semula awal kopi kita ini terbangun. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya Kak Malva. Eh, jadi kopi kita ini terlahir awalnya itu dari kesenangan saya terhadap eh, penikmat kopi, sehingga itu membuat saya termotivasi untuk membangun coffee shop yang sesuai dengan selera saya dan bisa dinikmati para pencinta kopi. Jadi saya itu membangun dari awal 2019. Saya mulai dari warkop, eh, tuh di warkop. Kenapa saya bangun warkop? Eh, saya kuliah itu jurusan bisnis dan di situ saya disuruh magang. Tapi saya ada kesempatan untuk membangun usaha kecil-kecilan dan saya membangun awal itu warkop. Dan dari situ mulailah banyaknya coffee shop yang eh, bangun kayak lagi happening lah tentang coffee shop. Terus saya ada kepikiran dengan adanya saya pencinta kopi, cobalah saya sedikit-sedikit em, membangun warkop itu menjadi coffee shop yang pada awalnya walaupun bangunannya itu belum sebuah coffee shop, masih warkop, tapi saya mulai mencoba-coba untuk menarik pelanggan aja sih yang udah ada di warkop, sering datang ke warkop tersebut. Gitu Kak Malva. Wah, menarik banget ya Kak Gina. Berarti emang dari awal itu benar-benar dari bisnis kecil, dari warkop, sampai sekarang bisa jadi sebuah coffee shop ya Kak. Terus gimana sih Kak strategi yang Kak Gina lakukan itu dalam mengelola motivasi dan membangun tim yang solid dalam coffee shop sebagai seorang owner dari kopi kita ini? Sebagai owner coffee shop, saya strategi utamanya itu yang pasti membangun tim yang solid ya. Dimulai dari proses rekrutmen yang selektif, terus pemilihan karyawan bukan hanya berdasarkan keterampilan aja. Jadi, tetapi juga kayak attitude, kecocokan dengan budaya usaha yang kita punya. Terus karyawan, terutama barista atau staff, itu harus menjadi pelayan adalah wajah dari coffee shop. Karena barista dan staff itu kan yang lebih sering berinteraksi sama pelanggan atau customer. Sehingga pentingnya banget em, memberikan mereka pelatihan menyeluruh. Tidak hanya soal teknis penyajian kopi, tapi juga etika kerja dan pelanggan yang baik. Itu sih, Kak. Oke, terus cara Kak Gina nih Kak untuk menjaga semangat kerja tim Kakak tuh gimana sih? Boleh tahu nggak? Menjaga semangat kerja tim sih diperlukan lingkungan kerja yang positif ya.
dan komunikatif juga suportif karena di coffee shop itu kan kita kerja bukan satu jobs itu satu-satu tapi kita satu jobs itu rame-rame ya kan Kak, kita kerja sama semuanya. Jadi budaya kerja ini harus dibentuk secara konsisten sejak awal. Selain itu motivasi karyawan bisa ditingkatkan melalui sistem penghargaan yang adil seperti bonus eh, dalam kinerjanya karyawan atau pengakuan atas pencapaian individu maupun bersama timnya juga. Tuh. Terus yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang efektif antara owner, manager, dan staff. Nah, ini juga membantu untuk menghindari miskomunikasi, mempercepat penyelesaian masalah juga, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Karena yang pasti coffee shop itu kan nggak ada liburnya ya. Jadi setiap hari itu buka kecuali kayak hari-hari raya yang penting gitu sih Kak. Oke, kalau boleh tahu juga nih Kak, selama Kakak merintis coffee shop ini, apa aja sih hambatan dan tantangannya itu? Pastinya hambatan dan tantangan itu banyak banget ya Kak. Tantangan utama dalam membangun coffee shop selama 5 tahun sangat beragam dan saling terkait di setiap aspek operasionalnya. Jadi sumber daya manusianya, keuangannya, pemasarannya, sehingga inovasi-inovasinya, inovasi mulai dari menu atau konten yang pastinya gitu ya Kak, yang menarik untuk pelanggan itu tertarik untuk datang ke coffee shop kita ini. Terus salah satu tantangan terbesar adalah manajemen inventarisnya juga, di mana pengelolaan stok bahan baku seperti kopi, susu, gulanya, bubuknya, sirup-sirupnya, itu kan juga penting ya Kak. Terus harus dilakukan secara teliti agar bahan baku ini tidak menjadi pemborosan atau bisa jadi kurang, yang pastinya kalau misalkan boros atau kekurangan kan bisa menjadi mengganggu operasional pekerjaan kita kan. Terus banyaknya coffee shop yang awalnya masih menggunakan sistem manual sehingga sering menghadapi masalah data stok yang tidak akurat dan keterlambatan pengadaan bahan baku. Jadi penggunaan aplikasi inventaris ini berbasis teknologi menjadi salah satu penting karena memudahkan pemantauan stok secara real time dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dan di sisi sumber daya manusianya juga, pelatihan karyawan sangat krusial sih, Kak. Karyawan yang terlatih dan merasa dihargai akan memberikan pelayanan lebih baik. Karena dia eh, dengan adanya dia seperti itu dia juga merasa dianggap juga kan adanya dia di situ untuk membantu eh, keberhasilan dalam operasional coffee shop tersebut. Karyawan yang terlatih dan merasa dihargai itu akan memberikan pelayanan yang baik, terus dampak pada loyalitas pelanggan juga kan Kak. Karena di coffee shop kita ini kita kayak memberikan kebebasan sama antara barista atau pelayan kepada customer. Jadi kayak barista ini dibebaskan kayak buat ngobrol sama customernya gitu-gitu. Jadi dengan pendekatan seperti itu, customer juga merasa kayak wah enak ya di sini kita diorangin gitu kan. Kita bisa ngobrol sama baristanya gitu, nggak yang kaku-kaku banget. Terus bisa jadi temen juga kan akhirnya. Gitu. Terus membangun budaya kerja yang terbuka dan saling mendukung menjadi bagian penting juga sih Kak dalam menjaga kepuasan karyawan dan pelanggan. Dari aspek keuangan juga perencanaan eh, anggaran dan pengelolaan arus kas itu harus disiplin agar bisnis tetap berjalan lancar dan tidak ada masalah atau cash flow. Terus yang selanjutnya itu ada strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya pun itu tidak kalah penting sih Kak. Karena terutama dengan memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan baru dan mengikuti tren konsumen. Pemilihan lokasi yang strategis itu juga penting karena kayak
Kalau misalkan strat apa lokasinya nggak strategis kan orang jadi bingung ya kan Kak, lewat lewatnya mana gitu. Terus selain itu juga inovasi. Pertama, inovasi itu menjadi kunci penting bertahan di tengah persaingan, baik dalam hal produk ataupun pelayanan, seperti adaptasi layanan take away dan delivery atau di tempat saat pandemi. Dengan demikian, pembangunan pembangunan coffee shop ini tidak hanya soal menjual kopi, tapi juga membangun sistem dan tim yang solid, disiplin dalam keuangan, peka terhadap tren, dan juga berinovasi agar tetap relevan di mata pelanggan. Gitu, Kak. Wah, keren banget ya Kak Gina. Berarti selama beberapa tahun ini udah banyak banget ya yang dilalui selama membuka kopi kita ini. Terima kasih banyak ya Kak Gina. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua. Itu ada Operational Manager, yaitu ada Kak Delia. Halo Kak. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Delia apa kabar nih? Aku baik banget. Oke, Oke. eh Kak Delia, kakak ini kan bekerja sebagai operational manager ya. ya. Nah, apa sih Kak operational manager itu? Terus apa peran dan tanggung jawab yang dilakukan Kak Delia ini sebagai seorang operational manager? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan dari kan narasumber nih, Kak Malva, aku minta maaf juga kalau suaranya agak terganggu karena di sini lagi hujan. Terus aku mau minta tolong dong, aku mau share materi. Apakah dari peserta ada yang bisa bantu aku untuk share screen? Boleh Kak, boleh. Saya Oke, Kak. aku kirim ya materinya. Oke. Oke. Teman-teman kita tunggu materinya dulu ya, nanti kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ini ada nggak Kak? Yang lain udah terlihat belum? Di aku udah terlihat. Udah terlihat, Kak. Oke, udah terlihat. Oke, jadi di sini aku sebagai operational manager dari kopi kita. Operational manager ini berperan penting banget dalam menjaga kelancaran efisien bisnis ini sehari-hari. Jadi aku nih bagaikan perantara atau orang di tengah-tengah antara owner dan tim operasional, yaitu karyawan yang bekerja di eh, kopi kita. Sebentar ya teman-teman, ada gangguan sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Jadi aku mau jelasin nih tugas dan tanggung jawab aku. Yang pertama itu lanjut ke Aul. Next, ya yang pertama itu menciptakan efisien kerja, menjaga standar kualitas produk dan layanan serta memastikan kepuasan pelanggan. Jadi apa sih itu efisien kerja tuh bisa dicapai melalui manajemen waktu yang baik, pembagian tugas yang tepat dan evaluasi proses kerja secara rutin untuk menemukan dan memperbaiki hambatan. Biasanya dalam coffee shop tuh banyak banget hambatan kan, apalagi dalam manajemen waktu pasti ada yang telat, ada yang apa. Nah, itu kita harus evaluasi secara berkala agar bisnis kita tuh selalu berjalan gitu. Terus selanjutnya menjaga standar kualitas produk dan layanan yang dilakukan dengan perencanaan sistematis. Jadi kita juga harus tadi yang Kak Gina bilang benar, kita harus memastikan produk kita tuh sesuai standar agar pelanggan-pelanggan tuh repeat order, balik lagi gitu, serta fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Di kopi kita ini lebih ke semuanya kita tuh secara terbuka menerima kritikan dan saran. Jadi bisnis kita tuh selalu berjalan karena dari ownernya sendiri dan dan manajer serta timnya nih kita berkolaborasi dan mengutarakan pikiran yang sama pastinya. Terus memastikan kepuasan pelanggan tuh penting banget untuk meningkatkan kualitas produk ya, yaitu mengumpulkan feedback dan membangun program loyalitas agar pelanggan tuh tetap stay dan puas. Selanjutnya, tugas aku juga mengelola tim. Mengelola tim gimana nih mengelola tim? Jadi kayak efektivitas pemberdayaan anggota sesuai potensi. Jadi aku ngasih tahu misalnya yang kitchen ya di kitchen gitu, yang barista di bar atau gimana. Pokoknya mengelola tim sesuai dengan job desk dan kemampuannya masing-masing. Terus membuka komunikasi yang terbuka, dorongan kolaborasi, konsisten dalam budaya kerja, disiplin yang tegas, serta menjadi teladan bagi anggota tim. Aku dan Kak Gina ini bekerja sama agar kita semua tuh saling merangkul apapun masalahnya. Kita harus saling terbuka karena demi kelancaran bisnis kita sendiri. Pemimpin juga memberi feedback yang membangun dari Kak Gina juga nih sebagai owner dia sangat terbuka kepada karyawan-karyawannya, dia mendengarkan keluh kesah karyawannya. Jadi karyawan tuh tetap betah dan mau untuk membangun coffee shop ini sama-sama gitu. Terus dari Kak Gina juga menerapkan untuk kita menjaga emosional agar timnya tetap solid, produktif, dan siap menghadapi tantangan bersama. Kembali lagi kita menjalankan bisnis ini sama-sama. Ya kan Kak Gina? Oke, lanjut. Yang ketiga, keterlibatan penyusunan dan pelaksanaan program promosi. Jadi manajer ini juga apa memutar otak gimana sih agar coffee shop kita ini nggak ketinggalan zaman gitu. Kayak harus langkah lebih maju juga agar pelanggan-pelanggannya tuh nggak kabur karena terlalu kuno atau terlalu apa. Jadi kita harus seimbang dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang eranya modern ya. Jadi kita harus mikirin promosi apa yang sekiranya bisa booming gitu, bisa viral. Terus dalam menyusun program promosi juga ada memahami target penjual gitu, promosi yang jelas, melakukan riset pasar. Promosinya juga bisa melibatkan media sosial, event, penjualan produk, apalagi di kopi kita ini ada kopi keliling juga gitu. Jadi nggak cuma di eh, coffee shopnya aja, tapi Kak Gina ini berinovasi untuk membuat kopi keliling. Coba Kak Gina bisa diceritain nggak kenapa Kak Gina memutuskan untuk jualan kopi keliling juga? Oke, jadi dengan adanya kopi keliling, sebelumnya kan emang udah banyak siapa tahu. eh, jadi tuh eh, membuat customer yang males untuk datang ke coffee shop, mereka juga bisa beli ke kopi keliling yang mungkin lebih dekat lokasinya dengan rumah mereka. Jadi dengan adanya kopi keliling juga harga pun juga lebih murah. Siapa tahu para pelanggan bisa menikmati kopi kita di rumah masing-masing gitu sih.
Oke, tuh jadi itu bagian dari evaluasi hasil promosi juga karena adanya riset yang kayak kalau kopi keliling tuh lagi ngetren nih sekarang. Jadi kita secara tim berkolaborasi, bertukar pikiran untuk mengikuti perkembangan zaman yaitu menyesuaikan kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya next penjelasan. Penjelasan tentang tantangan bisnis ya dari aku sendiri sebagai operational manager sama sih kayak yang tadi dibilang sama Ibu Owner ya, yaitu menjaga konsentrasi produk dan layanan itu tuh kadang susah ya karena kan setiap manusia tangannya beda ya. Jadi kadang kita harus evaluasi secara berkala penerapan standar operasional yang ketat, pelatihan bagi rutin karyawan itu harus kita lakukan secara struktur dan menyeluruh gitu agar produk yang kita hasilkan juga selalu sesuai standar ya. Terus variasi bahan baku, terus kita harus ngecek juga nih apakah bahan bakunya bagus atau tidak gitu. Semua komitmen tuh harus kita capai agar standar-standar yang ada tuh tetap terjaga gitu aja sih. Terus yang kedua tuh tantangan mengelola tim tuh lebih karena tim itu terbentuk dari pemimpin yang efektif kan. Jadi dengan komunikasi yang terbuka dan kemampuan memotivasi anggota tuh bisa banget untuk mencapai tujuan bersama. Dan dari Kak Gina dan aku sendiri tuh kita bisa untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan cara apapun yang dikeluhkan oleh karyawan-karyawan kita bisa disampaikan secara baik gitu. Kita eh, utarakan di satu meja untuk kelangsungan coffee shop kita juga demi kebaikan gitu. Jadi kalau ada pun perbedaan karakter atau konflik internal atau masalah disiplin apapun, jadi pemimpin itu harus mampu membangun budaya yang positif, memberikan umpan balik yang konstruktif serta mengembangkan potensi agar tim produktivitasnya tuh terjaga gitu. Terus yang ketiga tuh tantangannya menangani saran dan kritik pelanggan ya. Karena setiap usaha tuh pasti ada aja kritik dan sarannya gitu. Eh Sebelum aku lanjut materinya, aku mau tahu nih, Kak Gina tuh pernah dengar kritik saran apa aja sih dari pelanggan gitu. Kan aku sebagai bawahannya apa sih owner tuh lebih dikritik ya. Coba Kak Gina. Em, Mulai dari awal yang warkop ya. Jadi eh, pas saat pembangunan warkop itu kita udah mulai tuh ada kritikan-kritikan kayak dibilang makanannya nggak enak lah, nggak sesuai standar warkop atau minumannya kurang. Terus eh, hal-hal seperti itu mungkin awalnya karena kita baru membangun usaha pertama, jadi kayak masih ada sakit hati saat itu, ya kan? Masih sakit hati, masih kayak apa sih? Oh iya ya, emang makanan gue nggak seenak itu gitu. Terus pas saat di udah bangunnya coffee shop ini, emang banyak sih, masih banyak kekurangan seperti contohnya kayak stop kontak gitu untuk di luar. Karena di luar itu kita kan outdoor ya Kak. Kita Mm-mm. kayak kita masih memikirkan nih, kalau misalkan hujan, penanganannya seperti apa, takutnya ada kayak eh, dari faktor-faktor hujan itu jadi Mm-mm. si stop kontak yang ada di luar tersebut. Terus ada juga eh, seperti kayak kritik-kritik masalah eh, kan jadi setiap karyawan itu ada yang misalkan ada yang baru masuk, ada yang udah lama. Nah, itu sempat ada sih Kak kayak eh, yang baru masuk ini membuat menu yang emang dia belum terbiasa dan rasanya itu jadi berbeda. Itu hal yang menjadi krusial ya dalam coffee shop karena menjadi merubah citra rasa yang udah kita buat. Itu sih yang jadi ada yang komen itu termasuk teman kerabat sendiri. Kenapa kalau menu lu jadi rasanya nggak enak gitu-gitu. Ya hal-hal seperti itu sih udah biasa
pas udah selama 5 tahun ini udah jadi terbiasa, paling seperti itu sih. Atau entah karyawannya yang emang kurang eh, ramah gitu-gitu. Mungkin yang namanya cafe shop selalu rame, apalagi weekday, weekend gitu kan. Lagi weekend pasti rame, jadi kayak capek mungkin, tapi yang namanya menjadi pelayan, kita juga emang harus tetap ramah ya, di keadaan apapun. Mungkin itu aja sih kritik-kritik dari para customer. Oke, makasih ya Kak Gina. Nah, gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita buka coffee shop tuh harus kuat mental ya. Pasti banyak kritik dan saran yang kadang nggak sesuai sama yang udah kita lakuin gitu. Yang namanya pendapat orang kan kita juga harus terima. Jadi menangani kritik dan saran tuh menuntut keterbukaan gitu, responan cepat dan kemampuan beradaptasi. Tantangan utamanya tuh mengelola ekspektasi pelanggan yang beragam serta merespon mereka tuh tanpa keluhan dan menimbulkan konflik baru. Bisnis itu harus mampu mendengarkan dengan empati agar tindak lanjutnya tuh menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Udah sih, mungkin segitu dari materi dari tantangan bisnis ya. Oke, terima kasih Kak Delia. Terima kasih juga Kak Gina. Wah, ini benar-benar keren banget ya, owner dan operational manager dari kopi kita ini. Oke, Kak Delia, aku mau nanya nih satu hal. Jadi, strategi apa sih yang dilakukan Kak Delia ini dalam memotivasi dan mengelola tim di kopi kita? Oke, baik. Bagus banget ya pertanyaannya Kak Malva. Ini sebenarnya udah ada di materi strategi motivasi pengelolaan tim tuh. Yang pertama tuh penguatan kemampuan interpersonal. Apa sih kemampuan interpersonal tuh? Yaitu agar anggota tim bisa bekerja sama secara efektif, membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, penguatan kemampuan ini tuh dilakukan untuk melalui pelatihan komunikasi, kerjasama tim, serta kebiasaan budaya yang saling terbuka dan saling menghargai gitu. Pemimpin coffee shop juga menjadi teladan dalam berkomunikasi. Kayak misal aku dan Kak Gina nih berkomunikasi baik dan menjadi teladan juga buat karyawan-karyawan kita gitu, kayak baristanya, eh, chefnya, kitchennya, atau eh, semua tim yang terlibat gitu ya. Terus penyelesaian konflik secara yang baik gitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya yaitu membangun relasi. Membangun relasi dalam tim maupun dengan pelanggan harus menjadi prioritas kita. Dilakukan secara rutin, adanya juga briefing, terus dorongan tim tuh untuk ramah dan responsif kepada pelanggan. Tadi yang Kak Gina bilang itu kritik sarannya. Mungkin ada ya orang kalau lagi menjalankan hari tuh kadang ada di mana dia bete. Cuma kan namanya kita sebagai pelaku usaha yang menjual komunikasi yang baik juga harus tetap senyum, harus tetap apa namanya kayak harus tetap berperilaku ramah gitu di depan konsumen ya agar konsumennya tidak takut gitu. Jadi untuk apa namanya dorongan tim agar selalu ramah tuh bisa membangun efektivitas dalam sebuah bisnis coffee shop. Selanjutnya menegakkan standar operasional atau SOP gitu agar semua orang yang terlibat tuh patuh dengan apa yang udah jadi standar seharusnya gitu. Setiap anggota juga harus memahami dan menjalani SOP sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan memulai proses pembuatan kopi, pelayanan pelanggan, hingga kebersihan area kerja. Itu tuh sangat penting banget ya untuk kita dalam sebuah bisnis gitu. Evaluasi secara berkala dan pelatihan berkelanjutan memberi umpan balik agar SOP tuh diterapkan dan menjadi budaya kerja yang baik sehari-hari. Udah sih itu aja jawabannya dari aku, Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Delia atas berbagi pengalaman sama kita. Kita juga jadi dapat apa ya insight baru gitu tentang operational manager.
Oke, teman-teman semua, setelah penjelasan dari Kak Gina dan Kak Delia ini, kita kan udah tahu ya pemahaman baru tentang gimana sih membangun coffee shop itu dan bagaimana pekerjaan operasional manager di dalam coffee shop. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, itu bisa langsung raise hand dan mohon ditunggu sampai dipersilahkan untuk bertanya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung kita mulai aja ya, kasih tanya jawabnya. Oke, boleh? Ya, teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand? Boleh, Khairina? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin perkenalkan diri, saya Khairina Syafira. Izin bertanya kepada Kak Delia. Bagaimana sih dalam membangun coffee shop kita baru mempunyai 2 sampai 3 orang di tim? Apakah sudah perlu SOP dan pembagian peran pada masing-masing tim tersebut? Terima kasih. Baik ya, Kak Malva dan Kak Ina, aku langsung izin jawab ya. Iya, boleh, Kak, silakan. Oke, terima kasih Ina untuk pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, meskipun tim kita nih baru terdiri dari 2 atau 3 orang, sudah sangat penting ya untuk memiliki SOP dan pembagian peran sejak awal. Karena SOP itu akan membantu memastikan setiap operasional yang berjalan dengan konsisten dan efisien, mulai dari pembuatan kopi, pelayanan pelanggan, hingga kebersihan, semua agar kualitas yang ada di dalam bisnis tersebut tetap terjaga walaupun dalam tim yang kecil gitu. Terus pembagian peran juga sangat krusial ya karena setiap tim tuh punya tanggung jawab dan ininya masing-masing, kayak fokusnya masing-masing. Misalnya satu orang barista, satu orang kasir, dan satu orang karyawan gitu. Itu juga sangat penting ada SOP dan pembagiannya karena kalaupun tim itu sedikit, mereka tetap punya bagian masing-masing. Nggak semua hal mereka bisa kerjain gitu. Terus dengan ada SOP dan pembagian tugas yang jelas, tim kecil juga bisa terorganisir gitu, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan kerja. Jadi sekaligus meningkatkan produktivitas dan memudahkan memudahkan anggota tim kita nih mengikuti pelatihan untuk di kemudian hari gitu. Jadi mereka udah tahu nih bagian-bagiannya gitu. Ya walaupun timnya masih kecil, walaupun coffee shop masih kecil, menurut aku SOP itu penting banget ya karena itu adalah tameng dari sebuah bisnis gitu. Kalau nggak ada SOP-nya, bisnis tuh nggak bisa berjalan karena itu standar kita membangun bisnis gitu dari aku. Gimana Ina jawabannya? Baik, berarti walaupun tim kita masih kecil, tapi itu perlu SOP yang berlaku dan peran dari masing-masing ya, Kak. Iya gitu. Baik, terima kasih Kak Delia atas Sama-sama. jawabannya. Iya. Oke, boleh selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari peserta? Dipersilahkan. Boleh ya teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Ayo teman-teman ada yang ingin ditanyakan gak nih ke Kak Gina? Oke, boleh. Ada Kak Aulia Putra mau nanya. Boleh Kak, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada Kak Gina ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ini Aulia Putra. Izin bertanya, Kak. Saya pada saat ini kan bekerja sebagai barista. Gimana sih caranya kita bisa berkembang dan tidak stuck di satu sisi saja, Kak?
Si Aulia sudah bertanya dan pertanyaan kamu sangat bagus sekali. Eh, itu agar tidak merasa stuck dan bisa terus berkembang, penting untuk selalu meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang kopi, seperti mempelajari berbagai metode metode penyajiannya. Terus kamu bisa mengikuti pelatihan atau kursus barista profesional yang dapat memperdalam skill dan membuka peluang karir baru. Selain itu, kamu juga bisa membangun personal branding melalui media sosial dan aktif dalam komunitas kopi sehingga dapat memperluas relasi dan memberikan inspirasi. Eh, Kamu ini eh, bekerja di barista itu baru atau udah berapa lama? Baru sih Kak. Baru. Berarti kalau baru itu sebelumnya kamu punya pengalaman atau enggak? Belum Kak. Ya, berarti kalau belum itu yang pertama itu kan kamu yang tadi saya sudah jelaskan kan harus terus berkembang dan meningkatkan keahlian. Jadi untuk barista itu kan nggak cuma bikin kopi aja ya, kayak nuang-nuang susu atau masukin es batu aja itu nggak kayak gitu aja. Jadi karena kamu belum punya pengalaman, yang pastinya kamu juga harus mengetahui pertama kayak alat-alatnya udah pasti itu kamu harus mengetahui di mana alatnya itu kan sangat banyak ya kan dan alat-alatnya itu nggak bisa dipakai atau ditaruh sembarangan tempat. Yang pertama itu pasti kamu dalam eh, saat memasuki dunia perkopian yang diajarin itu awalnya itu melayani customer. Sesudah melayani customer itu pasti kamu dikit-dikit akan diajarkan untuk membuat minuman. Kamu tidak langsung membuat penyajian kopi atau membuat kopi yang dari bijinya itu untuk menjadi kopi yang cair atau yang disebut itu espresso. Pastikan itu kamu punya step by step. Setelah kamu eh, sudah bisa tuh membuat espresso, pasti yang namanya barista harus juga bisa bikin latte art, gitu-gitu kan. Nah, itu juga setelah kamu sudah mengetahui bagaimana cara teknik membuat espresso, kamu juga pasti ke tingkat bagaimana sih cara bikin latte art gitu kan. Eh, itu sih dari diri kamu juga ya. Jadi diri kamu ini juga harus meng-push eh, kamu mencari tahu tentang kerjaan kamu sendiri. Apa sih yang dilakuin barista selain melayani pelanggan, membuat espresso, apalagi sih? Emang cuma bikin espresso aja enggak? Dan dalam barista itu ada juga yang namanya manualan. Manual manualan itu yang dimana pembuatannya itu beda. Dia diseduh dengan cara menggunakan air hangat saja gitu kan. Misalkan kamu udah lihai dalam di bar yang membuat espresso, terus tuang-tuang susu gitu-gitu kan. Nah, nanti kamu ada step lagi yang dimana itu emang belajarnya itu mempunyai ketelitian yang harus jeli karena dari cara membuatnya itu ada timingnya, ada uh, gramasinya, ukurannya gitu-gitu. Pasti kamu saat masuk ngelihat kan, apa sih yang dilakuin dia? Oh kayak gini. Oh berarti gue juga harus bisa dong, karena gue udah di posisi ini, gue harus memanfaatkan kesempatan ini. Gimana sih caranya ini? Ya udah gue fokusin dulu sini, habis itu gue fokusin yang belum bisa lagi, mulai dari eh, yang semudah mungkin. Dari situ kamu sama aja mencari eh, membuat diri kamu mempunyai keahlian yang lebih dan meningkatkan skill kamu. Menurut aku sih gitu. Dan dan memasuki komunitas kopi bukan hanya kayak kamu masukin komunitas grup gitu, enggak, pasti yang namanya barista pasti ada aja kok yang namanya barista lain yang datang ke coffee shop kita tapi dia tidak menyebutkan atau menyudutkan kalau gue tuh barista enggak. Tapi dengan adanya yang kita tanamkan di coffee shop kita di antara
pelayan dan customer bisa dibebaskan untuk berinteraksi, yaitu dari yang saya sudah lihat karyawan-karyawan saya ternyata di coffee shop ini bisa menemukan antara barista yang di coffee shop saya dengan barista coffee shop lain. Terus akhirnya mereka eh, teman teman dekat, menjadi teman baik, yang akhirnya mereka tuh bisa sharing-sharing apa sih yang kamu belum ngerti, apa sih yang belum tahu, teknik apa sih yang mungkin terbaru yang mungkin kita ini nggak tahu. Itu sih. Gimana Aulia atas jawaban yang tadi saya sudah berikan? Cukup jelas, Kak, dan terima kasih atas ilmu barunya. Terima kasih, Kak Gina. Ya, Oke, terima kasih ya Kak Gina atas jawabannya. Terima kasih juga Mas Au sudah bertanya. Oke, boleh kali ya Kak satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup seminar pada hari ini? Apa ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, boleh Kak Angel dipersilahkan. Baik, izin bertanya ya Kak. Aku mau nanya nih sama Kak Gina. Kak Gina, sebagai owner di kopi kita, bagaimana cara Kak Gina menjaga motivasi tim agar tetap semangat dalam bekerja? Terima kasih Kak Gina. baik, bisa saya langsung jawab untuk menjaga pertanyaan dari Angel untuk menjaga motivasi tim dalam bekerja. Kita bisa menjaga motivasi eh, tim ini dengan memberikan apresiasi secara rutin atas kerja keras dan pencapaian anggota tim, menciptakan komunikasi yang terbuka, mendengarkan masukan dari tim, dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan dirinya seperti mengikuti yang tadi saya sudah jelaskan, mengikuti pelatihan atau bergabung dalam komunitas yang enggak harus di grup aja, terus mendukung antar anggota tim, membangun rasa kebersamaan sehingga setiap orang itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam bekerja. Jadi dalam pengapresiasian ini secara tim ya, jadi kan pasti setiap harinya, setiap minggunya itu mereka shiftnya pasti ganti-gantian ya. Ada yang tadinya siang jadi pagi, pagi jadi siang ke sore gitu kan. Dan teman-temannya juga pasti beda. Nah, jadi untuk setiap minggunya kayak memberikan bonus service. Jadi kita ngelihat nih grafik dari setiap minggunya pencapaian yang sudah mereka layani. Kita melihat dibandingkan dari sebelumnya minggu sebelumnya, terus minggu yang akan datang itu eh, pelayanan yang terbaik gitu loh. Jadi servisnya itu kayak kita istilahnya memberi bonus melalui eh, nambahnya salary gitu loh Kak Angel. Terus menciptakan komunikasi yang terbuka itu, eh, saya sama karyawan itu eh, saya tuh nggak memberikan kayak eh, gap, kayak ya udah santai aja, lu sama gua kayak teman aja. Jadi untuk berkomunikasi atau untuk eh, bertukar cerita itu kayak nggak ada kecanggungan satu sama lain sih. Terus mendengarkan masukan dari tim, kan mereka yang bekerja, mereka tahu isi dari eh, pekerjaan mereka yang mereka lakukan apa sih, kekurangan-kekurangannya gitu kan, atau ada barang-barang yang mungkin bisa nih kita ganti gitu kan untuk lebih baik lagi, misalkan yang tadinya pakai tutup, eh, apa gelasnya itu pakai tutup, karena kan kalau pakai tutup misalkan bisa tumpah, terus akhirnya kita ganti pakai seal yang dimana kalau seal kan kita bisa mengulang kembali apabila sealnya itu terbuka misalkan gitu. Terus memberikan kesempatan untuk pengembangan dirinya yang seperti yang tadi saya jelaskan dari pertanyaan Kaul ya.
Misalkan dia baru masuk itu diajarinnya oleh seniornya yang apa, terus dengan dia udah lihai dia bisa ke step selanjutnya, ke step selanjutnya. Kita membebaskan sih, nggak ada kayak eh, anak baru nggak boleh megang mesin, anak baru nggak boleh megang manual. Semuanya saya kasih rata untuk eh, mereka juga yang misalkan baru mempunyai pengalaman, dia juga jadi mempunyai skill baru yang tadinya mereka nggak dapat di tempat lain. Gitu sih Kak Angel. Gimana Kak Angel atas jawabannya? Wah, sangat-sangat jelas Kak Gina. Terima kasih, Kak. Sama-sama Angel. Oke, eh teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mau bilang terima kasih yang pertama-tama kepada narasumber kita hari ini, kepada Kak Gina dan juga Kak Delia yang udah sharing sama kita, sehingga kita juga mendapatkan insight baru, pengalaman baru, pengetahuan baru tentang gimana sih membangun coffee shop gitu. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang udah hadir pada hari ini. Sebelum kita tutup seminarnya, boleh Kak kita foto bareng dulu? Oke, untuk peserta diharapkan untuk on kamera semua ya. Oke, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Lagi-lagi kali ya. Lagi. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, lucu. Oke, wait. Dah. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada Kak Gina dan Kak Delia yang udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Karena tadi di awal dibuka dengan berdoa, maka ditutup dengan berdoa juga. Boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam selama acara. Saya Malva Rafila, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Kak. kasih.